Aku menemukan dirimu. Menikahi gadis Ting-Ting. Bab 125. Penglihatan Pak Gunajaya tertuju pada satu buah tas milik korban yang sedang dipegang olehnya. Pak Gunajaya langsung saja membuka tas tersebut untuk mencari identitas korban. Kartu keluarga, kartu identitas penduduk, dan juga kartu tanda siswa, gumam Pak Gunajaya saat melihat isi tas itu. Yanto Yanuar, Helma Safitri, Sarah Putri Hasna, gumam Pak Gunajaya lagi saat membaca kartu keluarga milik korban. Ternyata korban bernama Yanto, dan juga Helma, mereka seumur denganku. Dan Sarah. Pasti Sarah ini anak mereka, umurnya hanya beda 3 tahun saja dengan Andini, ujar Pak Gunajaya pelan. Ceklek. Terdengar suara pintu terbuka. Pak Gunajaya dengan cepat memasukkan kembali kartu-kartu tersebut ke dalam tas milik korban. "Dok, gimana keadaan pasien?" tanya Pak Gunajaya saat melihat dokter yang menangani. Pak Yanto dan Bu Helma keluar dari luar penanganan. Terlihat dokter itu menggelengkan kepalanya dengan raut wajah sedihnya. "Maaf," lirihnya. Pak Gunajaya ikut menggelengkan kepalanya. Jangan bilang kalau." Pak Gunajaya tidak sanggup untuk melanjutkan ucapannya, karena tiba-tiba ia merasa dadanya sesak. "Maaf Pak, Allah lebih menyayanginya," ujar dokter tersebut. 2 hari. Tubuh Pak Gunajaya bagaikan tersambar petir di siang bolong. Ia begitu terkejut saat mengetahui jika korban yang ditabraknya meninggal dunia. Rasa penyesalan pun seketika melanda diri Pak Gunajaya. "Ark, seandainya aku tidak mabuk, aku pasti gak akan membuat orang lain meninggal dunia, dan menjadikan seorang anak yatim piatu," teriak Pak Gunajaya dengan tubuh yang meluruh ke lantai. Singkat cerita, acara pemakaman Pak Yanto dan Bu Helma berjalan dengan lancar. Itu semua Pak Gunajaya lah dan Bu Salamah yang melakukan semuanya. Terlihat seorang gadis yang tengah menangis tergugu di batu nisan yang masih baru itu. Mama, Papa, kenapa kalian malah ninggalin Sarah sendirian di sini? Apakah kalian sudah tidak menyayangi Sarah lagi?" Isak Sarah seraya memeluk batu nisan sang ibu. Pak Gunajaya dan Bu Salamah yang melihat pemandangan di hadapannya, mereka ikut bersedih. Bahkan, Bu Salamah sudah menangis terisak. Ia tidak bisa membayangkan jika hal itu terjadi pada anaknya sendiri, yaitu Andini dan Firman. "Nak, sudah ya, ikhlaskan kepergian orang tuamu. Mulai saat ini kamu bisa menganggap om dan tante sebagai orang tuamu. Kamu saat ini adalah anak kami, putri kami akan mengangkatmu menjadi seorang anak. Kamu gak sendirian lagi di sini sayang, ada kami yang akan selalu menjagamu," ujar Bu Salamah seraya mengusap lembut kepala Sarah. Sarah yang sedang menangis itu, ia perlahan-lahan mendongakkan kepalanya menatap Bu Salamah. "Tante siapa?" tanya Sarah. "Tante temannya orang tuamu nak. Jangan bersedih sayang, ada tante dan om di sini. Kamu bisa menganggap kami sebagai orang tuamu, dan kami akan selalu membantumu." Sarah menggelengkan kepalanya. "Enggak, tante. Aku gak mau merepotkan tante, aku bisa hidup sendiri kok." "Enggak sayang, kamu akan menjadi putri kami mulai hari ini. Kamu bisa panggil kamu ayah dan ibu." Sarah bergeming beberapa saat. Namun, lagi-lagi Sarah tetap menggelengkan kepalanya. "Aku nggak mau, jika aku jadi anak angkat kalian, aku akan pergi meninggalkan rumah orang tuaku. Aku gak mau om, tante, karena di rumah itulah aku tumbuh, di rumah itulah aku dirawat sepenuh hati oleh orang tuaku, dan di rumah itulah banyak kenangan yang tersimpan dengan kedua orang tuaku," ujar Sarah.
Bu Salamah dan Pak Gunajaya saling pandang. Baiklah kalau begitu kamu tetap tinggal di rumah kedua orang tuamu. Nanti akan ada seorang pembantu yang menemanimu. Dan kami setiap hari akan menjengukmu, bagaimana? Tawar Pak Gunajaya seraya tersenyum. Sarah lagi-lagi bergeming, ia tampak tengah memikirkan penawaran yang ditawarkan oleh Pak Gunajaya. Sepersekian detik kemudian, Sarah menganggukkan kepalanya, "Baiklah Om Tante. Kalau begitu aku mau," ujarnya pelan. Bu Salamah dan Pak Gunajaya tersenyum senang saat Sarah menyetujuinya. "Kalau begitu kamu panggil kami ayah dan ibu." "Baik ayah ibu," Pak Gunajaya dan Bu Salamah terkekeh saat melihat Sarah yang malu-malu seperti itu. "Apa kamu masih sekolah? Berapa usiamu?" tanya Bu Salamah. "Aku masih sekolah kelas 3 SMA, dan usiaku saat ini 17 tahun, ujar Sarah. Pak Gunajaya dan Bu Salamah mengangguk paham. "Baiklah, kalau begitu ayo kita pulang, hari sudah mau hampir gelap," ujar Pak Gunajaya. Sarah hanya mengangguk, dengan langkah gontai, ia pun meninggalkan tempat pemakaman tersebut dengan hari yang teramat sakit. "Mama, Papa, Sarah pulang dulu. Semoga kalian hidup tenang di alam sana. Sekarang ada Om dan Tante yang baik hati yang mau mengangkat Sarah jadi anaknya. Mereka bilang, mereka teman kalian. Semoga Sarah bisa menjadi anak yang baik. Sarah sayang kalian." Batin Sarah seraya menatap kuburan ayah dan ibunya yang masih basah itu. Flashback off. "Jadi begitulah ceritanya," ujar Pak Gunajaya mengakhiri ceritanya. Brian dan Bu Dini lagi-lagi saling pandang. Pantesan saja Dini gak tahu jika ayah mempunyai anak angkat selain Nismah. Ternyata Sarah memang gak pernah menunjukkan dirinya di depan Dini ataupun Mas Firman, karena dia lebih memilih tinggal di rumah orang tua kandungnya, ucap Bu Dini. "Kakek," panggil Brian. Pak Gunajaya menolehkan kepalanya ke arah Brian. Sahut Pak Gunajaya. "Kenapa Tante Sarah bisa pergi dari kakek? Apa Tante Sarah sengaja pergi dari kakek?" tanya Brian. Pak Gunajaya menggelengkan kepalanya, "Bukan seperti itu ceritanya. Jadi sewaktu Sarah duduk di bangku kelas 3 SMA, dia mempunyai pacar bernama Gunawan. Gunawan itu aslinya dari Bandung, dan Gunawan akan melanjutkan kuliahnya di Bandung. Sarah meminta izin untuk kuliah di sana, akhirnya kakek dan nenekmu mengizinkan Sarah untuk berkuliah di sana. Namun, setelah kepergian Sarah 2 tahun lamanya, Sarah gak pernah menghubungi kakek dan nenek lagi. Entah ada apa, kakek pun tak tahu alasannya," ujar Pak Gunanya. Hingga 5 tahun lamanya, Sarah tidak kunjung mengabari kakek. Kakek dan nenek memutuskan untuk pergi ke Bandung ke tempat kuliah Sarah. Namun, kakek dan nenek dibuat terkejut saat mengetahui jika Sarah tidak berkuliah di sana, sambung Pak Gunajaya. Berujar, "Dari belasan tahun hingga sampai sekarang sudah 20 tahun lebih, kakek masih terus saja mencarinya. Bahkan, nenekmu juga ikut mencarinya. Namun, kami tidak bisa menemukannya. Sampai saat inilah, kakek bisa mengetahuinya itu dari kamu, Ian. Namun, berita yang kamu bawakan membuat kakek terkejut dan sangat bersedih. Anakku yang malang sudah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala," lanjut Pak Gunajaya. Berujar dengan mata yang berkaca-kaca. Bu Dini langsung saja menggenggam tangan sang ayah guna menenangkannya. "Kita nanti berziarah ke makam Sarah ya ayah. Ayah harus sembuh dulu, nanti Dini akan bawa ayah untuk bertemu Gunawan. Ayah bisa tanya sama Gunawan kenapa Sarah menjauhi ayah dan ibu," ujar Bu Dini. Pak Gunajaya menganggukkan kepalanya. "Iya nak,
Terima kasih, lirih Pak Gunajaya. Bu Dini hanya menganggukkan kepalanya guna menanggapi ayahnya itu. Terlihat Brian yang bergeming, ia masih tidak percaya jika ibunya Aulia anak angkat sang kakek. Plot twist macam apa ini? Jadi Aulia cucu angkat kakek dong. Ah tak apalah, meskipun sepupu kandung juga gak jadi masalah, kami masih bisa menikah, ini kan hanya sepupu angkat, batin Brian. Pada saat malam harinya, Chika, Aulia, Fahri dan Caroline, saat ini mereka sudah sampai di Surabaya, bahkan sejak sore hari. Mereka saat ini baru saja menyelesaikan makan malamnya. Dan saat ini mereka masih duduk-duduk bersantai di restoran hotel. Kak, aku dan Kak Alin langsung masuk ke kamar ya saja ya, ujar Aulia. Chika dan Fahri kompak menganggukkan kepalanya. Iya, pergilah, sahut Chika. Caroline dan Aulia pun beranjak dari duduknya meninggalkan Chika dan Fahri. Fahri menolehkan kepalanya ke arah Chika. Sayang, ayo kita juga ke kamar, ajak Fahri. Chika mengangguk. Iya mas, sahut Chika. Apa gak apa-apa kalau papi dan Kak Rozak kita tinggalkan? Mereka malah asyik bermain biliar sih, tanya Chika seraya beranjak dari duduknya. Gak apa-apa, biarlah mereka bersenang-senang. Kita juga kan sebentar lagi mau bersenang-senang, iya gak? Bisik Fahri.